Nawang si Mawara. Ano kayo? Sudah. Ay, Mick. Anong Mick? Saralay? Anong lebih? Terima kasih. Nama saya Barolop Semawara. Ya begini Pak, saya terkesan tentang pengampunan dosa ini. Ya. Apakah mengampuni sama dengan memaafkan Pak? Itu yang pertanyaan pertama. Kedua, kalau kita dimaafkan seseorang, contohnya kita bersalah, apakah dosa kita sudah terhapus? Kalau memang sudah terhapus dosa kita, apa kita masih penting lagi memohon berdoa kepada Tuhan supaya dosa kita dihapuskan? Yang ketiga sebaliknya, ketika berdosa kepada seseorang dan dia tidak mengampuni kita, apakah dosa kita tetap ada sekalipun kita memohon kepada Tuhan supaya dosa kita dihapus? Terima kasih. First one is between Indonesian is memaafkan and mengampuni. Yeah. Yeah. What is the difference between this? Is it the same memaafkan and mengampuni? Even though it's a bit complicated to forget about this word. Nah, perlu saya kira dari orang. Itu yang ketiga tadi. Yang ketiga, yang kedua. Yang kedua. Ketika kamu kita itu memaafkan kita, apakah Tuhan harus bisa kita sekali kita berdoa kepada supaya dosa kita dihapus? So, boleh tinggi. When you ask, when you forgive somebody, he is really forgiven by the Lord. Yeah. And the other thing is, the third one, when you ask forgiveness for somebody and then people do not forgive you, so what do you think about this? It is still we need to pray to God that God will forgive us. Apakah sudah cukup kita mohon kepada seseorang karena kita salah? Ya. Apakah sudah cukup kita nggak berdoa lagi untuk Tuhan? Gitu. Yeah, so yes. So the difference between memaafkan dan mengampuni, saya rasa itu seperti perbedaan antara I'm sorry dan please forgive me di dalam bahasa Inggris. Yeah. Kadang-kadang, sometimes we say I'm sorry when we have not sinned. Nah, kadang-kadang kita mengucapkan juga maaf padahal kita tidak melakukan kesalahan. Like, Ya kan? I'm sorry. Ya, ya. Jadi artinya hanya masalah perbedaan antara memaafkan dan mengampuni. Jadi ini agak rumit. Oleh karena kadang-kadang kita juga menyebut kita mau lewat saja maaf kan begitu kan? Kita tidak melakukan kesalahan juga kita sebut maaf. Ya, tidak kita mengatakan kita lewat ampuni saya, tidak kan? Yeah, right. Yeah. Or yeah, that's right. So, but we also say I'm sorry when we sin sometimes. Akan tetapi ketika kita berdosa, ya, atau melakukan kesalahan, kita juga sering atau kadang-kadang kita juga mengucapkan maaf kan begitu. Maafkan saya karena memang sudah melakukan kesalahan. So sometimes there's a difference, and sometimes they're the same. Ya, jadi kadang-kadang ada perbedaan antara memaafkan dengan mengampuni, tapi kadang-kadang juga sama artinya, tergantung penggunaannya. Iya. Now, if you sin against your brother, and your brother forgives you, do you later have to pray to God? Is that the second question? Yeah. Do you still need to pray to God? I don't think so.
I think God promises that through the forgiveness we receive from our fellow Christians, that's the same as God. That's God's forgiveness that He speaks through them. Jadi kalau kita atau Amang minta maaf kepada seseorang, tapi tentunya dia Kristen, bukan? Tentunya dia Kristen karena Amang sudah merasa melakukan kesalahan. Lalu dia mengampuni, ya itu cukup. Tidak harus minta lagi ampun kepada Tuhan, karena Tuhan memerintahkan orang itu atau setiap orang Kristen untuk memberikan pengampunan. Now, if you do still feel guilty, that's when you can go to the pastor and explain everything to him and hear forgiveness from him as well. Akan tetapi ada kalanya kita tetap belum merasa diampuni. Karena itu kita boleh pergi kepada pendeta untuk menyampaikan mengaku dosa kita dan menerima pengampunan dari Tuhan melalui pendeta itu. Right. So it's not better or new forgiveness. It's just more forgiveness. Itu bukan berarti pengampunan yang lebih baik dari pendeta itu. Itu hanya untuk meningkatkan bukan sesuatu pengampunan yang baru, tetapi itu hanya untuk menguatkan pengampunan yang sudah diterima itu. Jadi artinya bahwa kalau sudah diampuni oleh saudara kita itu sebenarnya sudah cukup. Tetapi kalau kita masih merasa bersalah, kita boleh datang kepada pendeta. Tetapi itu bukan berarti pengampunan yang baru atau yang lebih sah. Tidak, itu hanya untuk membuatkan saya. And you can also pray, but the way I would pray is this: Lord, help me to be confident in the forgiveness you have given me through my Christian brother. Akan tetapi boleh juga kita berdoa. Namun Pastor mengatakan kalau saya mengalami itu, doa saya akan begini: ya Tuhan, tolonglah saya supaya saya meyakini pengampunan yang telah diberikan oleh saudara Kristen yang tadi. Itu saja. And then, what if you ask for forgiveness and someone doesn't forgive you? This is serious. Nah, sekarang bagaimana? Itu pertanyaan ketiga. Kalau kita atau Amang meminta pengampunan dosa dari seseorang, tapi orang itu tidak mengampuni, nah ini memang adalah sesuatu yang serius. Alright. So, first of all, the Christian has the command to forgive. So, if the Christian refuses to forgive, that means there's a new sin. To refuse to forgive someone is a sin. Ya. Jadi mengapa ini begitu serius? Oleh karena sebenarnya setiap orang Kristen itu diberi bukan hanya hak, bukan hanya kuasa, tetapi perintah untuk mengampuni. Karena itu kalau dia tidak mengampuni, itu berarti menciptakan dosa baru. And when we refuse to forgive, if we refuse to forgive, what we are saying is, I hope you burn in hell. Nah, jadi ketika seseorang menolak untuk memberikan pengampunan kepada kita, atau kita menolak untuk memberikan pengampunan, maka sebenarnya kita sedang menyalakan api neraka. Yeah. Because that forgiveness saves us from hell. And if we don't forgive, we're saying that we want people to not be saved from hell. Sebab pengampunan dosa itu sebenarnya adalah menyelamatkan kita dari neraka. Jadi kalau kita tidak mengampuni, kita sedang menyalakan api neraka. Alright, sedang Menyalakan, burn, ya. Ya. No, kita. Kalau kita tidak mengampuni, Yeah, we will. What we're saying is we want someone else to burn it. if we don't, ya. Jadi kalau kita tidak mengampuni orang, We want to send them to hell. That's what that if is. we don't forgive them, Right. We want them to go to hell. oh iya, oke. Jadi kalau kita tidak mengampuni seseorang yang sudah minta ampun kepada kita, sebenarnya yang ada dalam hati kita adalah kita ingin orang itu masuk neraka, kan begitu? Yeah, which is not something Christians want. Yang sebenarnya bukan orang Kristen inginkan seharusnya.
So if now, But just about the yeah, the other way. Now, if we do need to understand, reconciliation takes time. ya, memang kita perlu menyadari bahwa rekonsiliasi itu, perdamaian itu butuh waktu. All right. So if someone refuses to forgive you, ask them again. Jadi misalnya kalau ada saudaramu atau saudara kita atau teman kita yang menolak mengampuni kita atau belum siap, maka berikutnya adalah kalau lain kali kita minta lagi pengampunan. And then this is another occasion when it's good to go to your pastor and explain the situation, and you can hear forgiveness from your pastor. Dan itu kita dalam situasi demikian kita boleh pergi kepada pendeta dan menerima pengampunan dosa atau mengaku dosa kita untuk kemudian menerima pengampunan dosa. Now, I would also say that if someone is refusing to forgive you, you should both go to the pastor and try to figure out what the problem is. Dan kalau seseorang itu adalah memang sesama orang Kristen yang satu gereja atau dekat dengan kita, lalu mungkin boleh juga diajak orang itu kepada pendeta untuk menjelaskan duduk persoalannya, dengan kata lain konseling. Now, see, Jesus says what you bind on earth will be bound in heaven, and what you loose on earth will be loosed in heaven. But he does not give us authority to bind sins when people repent. Ya, memang Tuhan Yesus memberikan perintah atau mengatakan bahwa apabila dosa seseorang kamu nyatakan tetap ada di dunia ini, maka akan tetap ada di surga. Dan kalau kamu lepaskan, kamu ampuni, maka akan terlepas dosa. Akan tetapi Tuhan Yesus tidak memberikan otoritas itu kepada individu-individu untuk kita untuk mengikat mengatakan dosanya tetap ada. Not even a pastor has the authority to bind a sin when someone repents. Bahkan seorang pendeta pun tidak bisa mengikat atau mengatakan dosanya itu tetap ada kalau seseorang itu jemaat itu memang dia datang bertobat mengaku dosa. Misalnya karena dia tidak suka, tidak bisa meskipun dia pendeta. The authority to bind sins is only for people who we can only bind sins to people who do not repent. Kita hanya bisa mengikat dosa seseorang tetap itu ada kalau orang itu tidak mau bertobat. And the reason we would do that is to convince them how important it is for them to repent. Nah, alasannya ialah mengapa kita mengatakan dosanya tetap terikat kalau tidak mau bertobat, itu hanya untuk menegaskan bahwa betapa pentingnya orang itu atau seorang yang berdosa itu bertobat. All right, and so if you repent and someone refuses to forgive you, they don't have authority to do that. And so you can go to your pastor or another Christian, or in prayer to God directly, and repent and hear the news of forgiveness. Jadi kalau ada seseorang seperti tadi sama Ama tidak dia mau mengampuni, ya, atau kita bisa datang kepada pendeta, atau kita juga bisa datang kepada seseorang teman, menceritakan lalu memberikan pengampunan dosa kepada kita. Atau bisa juga kita langsung kepada Allah memohon pengampunan kalau orang itu menolak. Alright, good questions. Alright, more questions? Ya, ada inang apa tadi? Buru harus berhobi, inang berhobi. Terima kasih. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Ud karena sudah memberikan ilmunya. Jujur tentang Saulus dan Paulus tadi baru ini saya tahu. Selama ini mungkin saya juga udah salah ya untuk mengajarkan karena kebetulan pekerjaan saya guru agama. Jadi saya sudah salah untuk mengajarkan kepada anak. Saya kira pergantian Saulus dengan Paulus itu karena pertobatan. Ternyata karena ada dua. Jadi ini adalah ilmu yang sangat besar untuk saya. Terima kasih Pak Ud atas ilmunya yang sudah diberikan kepada kami. Baru yang menjadi pertanyaan, di Batam ini teman sekerja saya kebetulan kebanyakan orang karismatik.
Jadi kami sering berdebat tentang baptisan. Jadi sama-sama mempertahankan tentang baptisan yang sudah diajarkan di gereja masing-masing. Saya juga tetap mengatakan baptisan itu waktu kecil. Orang itu mengatakan baptisan itu seharusnya harus dewasa. Karena jadi beberapa kami dulu karena memang kebanyakan karismatik itu, akhirnya kami yang Protestan yang Lutheran itu makin down karena memang banyak yang mau dilawan waktu seperti itu. Jadi yang mau saya pertanyakan, apakah memang baptisan itu diterima seseorang pada waktu kecil atau waktu besar? Yang pertama. Baru yang kedua, ketika dia masuk dalam gereja Lutheran, dia sudah dibaptis di Lutheran, dan dia masuk ke karismatik dan akan menerima baptisan ulang lagi. Apakah itu diperbolehkan? Itu yang menjadi pertanyaan saya, Pak. Okay. Thank you for the compliments. Yeah, so the difference between charismatic teaching on baptism and Lutheran teaching on baptism is that Lutherans believe God is the one at work in baptism, and charismatics believe humans are the one at work in baptism. Ya, kita perlu mengetahui perbedaan pemahaman antara orang karismatik dengan Lutheran. Kalau kita di Lutheran, baptisan itu adalah pekerjaan Allah, perbuatan Allah, Allah yang melakukan. Kalau kalangan karismatik itu adalah perbuatan manusia. Alright, so in the charismatic traditions, baptism is a way, they use it as a way to confess for the world that you're becoming a Christian. Jadi kalau karismatik itu, baptisan itu mereka pahami adalah sebagai proklamasi ke dunia ini atau pemberitaan kepada dunia ini bahwa mereka adalah orang Kristen. Alright, so they don't believe that God is actually forgiving sins or doing anything in the baptism. Jadi karismatik itu tidak percaya bahwa baptisan itu yang melakukannya adalah Allah dan Allah melakukannya untuk memberi pengampunan dosa. Itu kalau Lutheran. Kalau karismatik tidak percaya itu. Yeah, and so for the Lutherans, because we believe that God is at work, of course God works for the little children. And so that's why we baptize babies. Jadi karena baptisan itu dalam pemahaman Lutheran adalah pekerjaan Allah, perbuatan Allah, maka tentu anak-anak juga membutuhkan perbuatan Allah, pekerjaan Allah. So the charismatic says baptism is a way to show I have chosen God. Nah, kalau orang karismatik memahami bahwa kalau mereka membaptis atau seseorang dibaptis dalam tradisi hanya mau mengatakan saya sudah menentukan sekarang, memilih sekarang untuk menjadi Kristen, pengikut Kristus. But Lutherans and the Bible teach that baptism is actually God's way to say I have chosen this person or this child to be mine. Sementara kita Lutheran bahwa Dan juga Alkitab. iya, dan apa yang dikatakan di Lutheran sesuai pengajaran Alkitab bahwa baptisan itu adalah cara Allah untuk menunjukkan, untuk menyatakan bahwa aku memilih, aku menyelamatkan. So the second question then is, if you're baptized as a baby and you go to a charismatic church, can you get baptized again? The answer is that's a sin. No, you should not do that. Jadi kalau misalnya tadi waktu kecil sudah dibaptis, lalu pergi lagi karismatik minta dibaptis atau kita disuruh untuk dibaptis, dan kalau kita mau itu adalah dosa. Yeah, you shouldn't, because if you get baptized a second time, you're saying that you do not believe the promises God gave you in your first baptism. Sebab kalau kita memberi diri dibaptis lagi, itu sama dengan mengatakan bahwa saya tidak percaya pada janji Allah. Now, we know that our sin does not defeat God's promises. Tapi kita juga tahu kan bahwa dosa kita tidak pernah mampu mengalahkan janji Allah itu. So you can't undo your first baptism. It's actually still a blessing for you, even though you don't understand it properly. Jadi tadi baptisan yang sudah kita terima waktu kecil, sekalipun kita sudah dibaptis
sekali lagi bisa tempat lain. Itu tidak pernah membatalkan baptisan kita yang pertama. Meskipun mungkin kita tidak mengerti maksudnya di awal. So hopefully people who get Lutherans who get baptized a second time, hopefully they repent and receive forgiveness and return to the promises of their first baptism. Jadi kalau ada di kalangan kita, dan mudah-mudahan tidak ada, yang pernah dibaptis ulang lagi, yang harus dilakukan adalah bertobat. Ya, harus bertobat. Saya juga bertobat. Waktu remaja saya pernah dibaptis ulang. Saya harus mengakui itu. Iya, waktu saya berumur tahun 82, ya 17 tahun saya dibaptis ulang. Pantekosta. Disesatkan. Ya, tapi begitulah. Karena tidak diajar dari kecil dengan baik kan. Itulah dosa KBP kepada saya. Saya dibaptis di HKBP sama. But if someone grew up and was baptized in a charismatic church when they were an adult, and they were only baptized once because they were baptized when they were adults, and then they joined the Lutheran church, do they need to be baptized again? Nah, tetapi kalau ada seseorang yang belum pernah dibaptis dari kecil dan memang dia dibesarkan katakanlah di gereja karismatik, lalu dia sudah dibaptis di sana, kemudian dia pada akhirnya setelah mengerti firman belajar ingin masuk ke Lutheran, apakah dia perlu dibaptis lagi? No. Tidak perlu lagi. Even though he did not understand what was happening in his own baptism, God continues to remain faithful to his promises. And so God works through baptism, and maybe only later gives the faith to make that baptism beneficial. Jadi orang yang sudah hanya dibaptis satu kali di karismatik ketika dewasa masuk Lutheran, itu baptisannya itu sah meskipun dengan pemahaman yang salah atau dia belum mengerti. Yang perlu adalah dia diajar kembali apa artinya. Right? But just because he did not understand does not mean that God didn't fulfill his promises in baptism. Jadi meskipun misalnya dia tidak mengerti atau salah mengerti tentang baptisan itu baptisan itu karena di dalam Alkitab sesuai dengan firman itu mengandung janji Allah yang lewat baptisan itu tidak pernah dibatalkan atau dicabut. Itu salah. Menyelamatkan. All right, good. I think it's time for coffee break. If there's still some questions, we can get to them at the start of the next session. Jadi kita akan istirahat sebentar. Kalau masih ada pertanyaan silakan Bapak Ibu nanti catat lagi, boleh nanti ditanyakan dalam berikutnya. Ya, baik. Terima kasih. Mari kita tepuk tangan sejenak.